ibadah online pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik. Amen. Itu semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yes, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Sebab Yesus baik dalam hidup kita. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh ada pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang penuh ucapan syukur kami. Penuh dengan rasa hormat kami Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Kami datang Tuhan pagi hari ini. Yes Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Yes Lord. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya. Yes Lord. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dan kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hatinya. Yes Lord. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kembali katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
hadirat-Mu ada kedamaian Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada kebebasan Tuhan. Dan kami terus mau menikmati hadirat-Mu di dalam sepanjang umur hidup kami Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu. Dan ini menjadi penyataan iman kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kembali katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, Hadirat-Mu. hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. oh yang ku nampak, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami merasakan oh ketenangan, oh kami merasakan kelepasan. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami merasa tenang Tuhan. Sebab Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami datang penuh dengan ucapan syukur kami Tuhan. Membawa persembahan yang terbaik melalui hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Kami muliakan sepanjang hidup kami Tuhan. Sebab segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur hanya bagi-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Yes. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan kita membawa ucapan syukur kita. Sebab Dia Allah yang baik. Dan kita mau nyatakan pujian ini. Lord, You are good. Yes. Haleluya. are good and your mercy endureth forever. Lord, You are good. Lord, You are good and your mercy endureth forever. Save people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Yes. Hallelujah.
menjadi ucapan syukur kita. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say it, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. People from every nation and tongue, From generation to generation. Sama-sama katakan. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you For who you are. Come on. We worship you. We worship you. Yeah. Hallelujah, hallelujah, we worship you For who you are. Musik memuji Tuhan. You are good. Yeah, come on. You are good. Oh, oh. Mari sama-sama menyatakan pujian diri. Come on. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are Everybody, come on. You are good. you are good all the time, yeah, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, everybody, say. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, For who you are. for who you are, For who you are. for who you are. You are Hallelujah. Sebab Dialah yang baik. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita tetap masih dalam satu tema besar kita, mengenal dan menerima orang lain. Dan topik bahasan kita adalah jangan menghakimi. Tentunya ini berkaitan dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita tidak menghakimi orang, karena sesungguhnya kita pun tidak lepas dari kesalahan. Sebagaimana yang Tuhan contohkan kepada mungkin orang-orang yang begitu kejam, yang begitu tegas kepada orang lain, yaitu ketika membawa perempuan yang kedapatan berzina. Tapi Tuhan sedang menunjukkan kepada mereka semua bahwa sesungguhnya mereka juga tidak lepas dari kesalahan, dan mereka juga perlu namanya perubahan hidup terjadi atas mereka juga. Dan saya percaya kita semua mau belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang mengajarkan kita bahwa sesungguhnya yang Tuhan ajarkan adalah untuk saling menasehati, mengingatkan kalau ada saudara-saudara kita yang bersalah, membangun kembali, membawa mereka untuk ada di dalam jalan kebenaran. Dan biarlah kita hidup sebagaimana kita ada dan belajar untuk terus menyatakan kebenaran melalui kehidupan yang kita jalani, baik itu melalui sikap, perkataan, dan mungkin pikiran kita. Biarlah kita semua jadi alat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman-Nya. Kita percaya bahwa hidup kita itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan Dia yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Jadi kita menaikkan pujian ini menjadi doa kita, menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Thank
you, Jesus. Thank you, Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih,
bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita percaya kehidupan kita dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dan selalu Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang yang hatinya mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini mungkin jemaat melihat ada di mana ya? Saya berada di latar belakang yang sangat indah, yaitu saya berada di kota Tomohon, kota pusat kekristenan di Sulawesi Utara. Kota yang diberkati oleh Tuhan, tanah yang subur, dan umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, dari alam ini pun kita sudah diberkati. Bukankah demikian? Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang telah diberikan oleh gereja, yaitu jangan menghakimi sesamamu. Dan ayat firman Tuhan yang diberikan oleh gereja terambil di Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Tuhan Yesus mengingatkan, janganlah menghakimi dengan apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ingin mengubah dunia. Bahkan banyak orang bercita-cita untuk mengubah banyak orang juga. Padahal yang terpenting adalah ubahlah dirimu sendiri, maka dunia bisa berubah dengan kesaksian tentang diri kita. Karena banyak ingin mengubahkan orang lain tapi tidak mau dirinya diubahkan. Nah, ini persoalannya. Kalau mentaliti seperti ini dikembangkan, maka kita akan terjebak untuk menghakimi orang lain. Padahal Tuhan berkata, kita harus menghakimi dengan adil. Nah, kita harus ingat baik-baik. Janganlah menghakimi. Kenapa demikian? Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Yang pertama, di Matius 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima, karena adanya sikap begitu keras tentang dosa orang lain, tetapi toleran dengan dosa-dosa sendiri. Nah, ini persoalannya. Jangan menghakimi. Seperti Matius 7 ayat 1 sampai 5 mengingatkan kepada kita, karena banyak orang ya, dia begitu keras banget tentang dosa-dosa orang lain. Tetapi buat dirinya sendiri, dia begitu toleransi dengan dosa-dosanya sendiri. Sehingga Tuhan ingatkan agar balok di mata itu dikeluarin dulu, baru kita bisa mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Ini balok di mata. Balok apa ini? Biasanya kan rumah zaman waktu itu bukan pakai holo, tapi atau kaso orang bilang, bukan pakai taso dari aluminium, tapi pakai kayu. Dan ada balok sebagai penyangga atap. Itu balok yang besar, yang kuat. Nah, coba bayangin, kalau balok itu ada di mata kita, nggak bisa lihat apa-apa kan? Nah, bagaimana kita bisa membersihkan selumbar di mata orang lain kalau balok atap rumah ada di depan mata kita? Kan nggak masuk akal. Artinya begini, ada saja orang-orang yang begitu keras melihat dosa orang lain, tetapi kalau dia bikin dosa sendiri, oke-oke saja. Tetapi dia begitu berani untuk menghakimi orang lain. Nah, ini nggak boleh. Jangan menghakimi kalau seperti demikian. Yang kedua, saudaraku, ya, mengapa jangan menghakimi? Karena tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Nggak tahu persoalan masalah apa sebenarnya. Pergumulan yang sesungguhnya kita nggak tahu.
kita cuma lihat dari luar saja tentang persoalan seseorang, tentang pergumulan seseorang, tentang apa yang sedang dia alami. Lalu kita begitu berani untuk menghakimi mereka. Cari tahu dulu persoalan apa semestinya yang terjadi. Coba kita merasakan dulu apa yang mereka rasakan. Maka akan muncul ada empati di situ. Kita nggak akan buru-buru untuk menghakimi. Kita tidak terjebak untuk sembarangan untuk menghakimi. Dan yang ketiga, jangan menghakimi seperti Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, untuk mengingatkan kepada kita apa yang ketiga adalah karena seringkali penilaian yang tidak tulus. Karena ada orang yang melakukan penilaian yang tidak tulus. Orang suka bilang begini, ada udang di balik batu. Dia menilai sesuatu, dia mengambil kesimpulan, dia menjudge orang lain, tetapi punya maksud yang tidak baik. Karena dia punya tujuan tertentu dan sebagainya. Misalkan untuk mengambil keuntungan dari orang lain yang lagi susah. Dan dia ingin mendapat keuntungan dari situ. Nah, ini bahaya. Makanya Tuhan bilang, jangan menghakimi. Apa yang engkau ukur kepada orang lain, itu akan diukur kepada kita. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayo sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk menahan diri, sehingga jangan terjebak sembarangan. Main hakim sendiri, itu nggak boleh. Seperti kita kan ini negara hukum, bukan? Nggak boleh main hakim sendiri, harus serahkan kepada aturan yang semestinya. Begitu juga sebagai anak-anak Tuhan, jangan main hakim sendiri. Kenapa? Kan ada firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Saya teringat mahasiswa di seminari, ya, ketika dibuat diskusi, bolehkah kita menghakimi orang lain? Nah, dibuat dua kelompok. Ada kelompok A yang berkata boleh, ada kelompok B yang berkata tidak boleh menghakimi. Kenapa? Kelompok B berkata tidak boleh menghakimi, karena penghakiman itu adalah hak Tuhan. Nggak boleh kita menghakimi. Siapa kita? Kita kan nggak sempurna. Masa kita main hakim sendiri? Itu nggak boleh. Itu haknya Tuhan untuk menghakimi. Ini kelompok B. Nah, kelompok A berkata begini, kita boleh untuk menghakimi. Tahu dari mana boleh menghakimi? Buktinya di Alkitab ada kitab hakim-hakim. Kan itu para hakim mereka menghakimi. Ada Simpson, ada Deborah dan sebagainya. Mereka kan itu para hakim. Bahkan pemerintah adalah wakilnya Tuhan untuk menegakkan keadilan, untuk melakukan penghakiman dan sebagainya. Bahkan bisa orang percaya menilai sesuatu untuk melihat mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tegak lurus sesuai firman Tuhan, mana yang sesat. Sehingga perlu tegas, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Harus ada penilaian, harus menunjukkan mana yang benar. Nah, itu dialog itu, waduh, sampai habis jam pertemuan yang ada masih hangat seperti itu. Lalu saya berkesimpulan, kenapa begitu hangat? Karena rupanya tema tentang jangan menghakimi itu tema yang menarik. Yang kedua, bicara tentang jangan menghakimi itu belum semua orang memahami dengan betul, memahami secara komprehensif, memahami secara keseluruhan. Sehingga bagi orang yang berpikir jangan menghakimi, maka orang-orang lain bisa mengambil keuntungan. Kenapa? Karena dia pikir dia sudah salah. Dia pikir telah melakukan dosa, tapi dia akan berkata, jangan menghakimi, itu haknya Tuhan. Jadi bersembunyi di balik istilah itu, sehingga bebas berkeliaran melakukan dosa. Nah, ada juga yang berkata, boleh menghakimi. Akhirnya apa? Jadi sembarangan, dikit-dikit main hakim sendiri. Seolah-olah dia yang paling benar. Nah, ini kan muncul pemahaman yang sebagian, sehingga bisa menjadi kesalahpahaman. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan yang diberikan oleh gereja. Di mana Yohanes 7 ayat ke-24 menegaskan kepada kita, hakimilah dengan adil. Wah, bagaimana bisa menghakimi dengan adil? Caranya seperti apa? Yohanes 7 ayat 24 mengajarkan kepada kita bahwa menghakimi dengan adil bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, menegur berdasarkan firman Tuhan.
Menghakimi dengan adil artinya kita negur seseorang berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pengalaman Anda. Bukan berdasarkan keinginan Anda, bukan berdasarkan kemauan Anda atau kebiasaan Anda, maka Anda menghakimi. Nggak boleh seperti itu. Tetapi menghakimi dengan adil. Dalam Yohanes 7 ayat yang ke-24, mengingatkan kepada kita harus menghakimi berdasarkan firman Tuhan. Tidak boleh dengan cara yang lain. Amin, jemaat. Yang kedua adalah bagaimana menghakimi dengan adil untuk kita melakukan firman Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 24 seperti ayat yang diberikan oleh gereja ini. Yang kedua yang kita harus perhatikan adalah mengkritik dengan motivasi yang benar. Ya, kita ingat Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kalau mengkritik, kritiklah dengan motivasi yang benar. Kalau kita ingin mengoreksi, koreksilah dengan motivasi yang benar. Kalau kita ingin menghakimi dengan adil, lakukanlah dengan motivasi yang benar. Apa itu motivasi yang benar? Motivasi yang benar adalah menghakimi untuk memperbaiki orang lain. Kalau motivasi menghakimi untuk memperbaiki, itu benar. Bagus sekali. Tapi jika motivasi untuk menghakimi dengan maksud menjatuhkan orang lain, itu salah. Tidak boleh. Motivasinya salah. Artinya begini. Orang bisa menggunakan banyak referensi firman Tuhan untuk menghakimi seseorang, dan orang pikir itu sudah menghakimi dengan adil, padahal motivasinya menghakimi bukan untuk memperbaiki orang lain, bukan untuk menolong orang lain, tetapi ternyata menghakimi untuk apa? Menjatuhkan orang lain, merugikan orang lain, membuat iman mati dan lemas. Itu tidak boleh yang seperti itu. Itu namanya menghakimi dengan cara tidak adil. Nah, kita akan lihat yang ketiga, menghakimi dengan adil itu seperti apa. Yang ketiga adalah begini, yaitu menilai sesuatu untuk menegakkan kebenaran. Yakobus 4 ayat yang ke-17 menjelaskan kepada kita. Kita mau menghakimi sesuatu dengan adil, tujuannya untuk menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus berani berkata mereka adalah rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Itu kan sudah menghakimi. Rasul Paulus berani untuk berkata, itu benar, itu salah. Ini baik, itu jahat. Buat seseorang dia berani berkata demikian. Karena melihat buah-buah yang mereka lakukan. Dia berani melakukan itu. Tujuannya apa? Untuk menegakkan kebenaran. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, janganlah sembarangan menghakimi. Karena apa yang engkau ukur kepada orang lain, itu pun akan diukur dalam diri kita. Nanti kita repot. Tetapi jika kita ingin melakukan firman Tuhan, yaitu menghakimi dengan adil, lihatlah kriteria-kriteria yang benar. Seperti yang barusan kita renungkan, agar apa yang kita lakukan itu menjadi berkat. Nah, biasanya nih, suami istri bisa saling menghakimi. Tujuannya apa? Bisa melampiaskan emosi. Ya, orang tua bisa menghakimi anaknya. Tujuannya apa? Karena dia kesel. Dia kesel kepada anaknya. Atau orang tua dihakimi oleh anaknya. Kenapa? Karena nggak sabaran. Nggak sabaran terhadap orang tua. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu melanggar kriteria-kriteria yang barusan kita sebutkan tadi. Begitu juga dalam aspek-aspek kehidupan kita yang lainnya. Kita belajar, ayo, jangan menghakimi sesamamu. Ketika engkau menghakimi, lakukanlah dengan cara yang adil. Jadi pada saat ini kesimpulannya adalah jangan sembarangan menghakimi. Amin. Ingatlah bahwa menghakimi adalah tidak bertindak seenaknya sendiri, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan dengan motivasi yang murni bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan berkati kami.
Tuhan ajarkan kami, ingatkan kami agar kami jangan terjebak melukai orang lain karena kami menghakimi sesama kami. Tuhan ajarkan kami menjadi berkat agar kami ketika menghakimi harus dilakukan secara adil sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang barusan kami renungkan tadi. Berdasarkan firman Tuhan dengan motivasi memperbaiki orang lain, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan sehingga kami percaya kami sesama anak-anak Tuhan bisa saling menerima satu sama yang lain, saling menguatkan, saling mengoreksi untuk pertumbuhan iman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita mau datang kepada Tuhan dengan bersyukur tentunya. Hari ini bagi Bapak Ibu yang baru tergabung di dalam online service kami dan membutuhkan dukungan doa, saudara dapat isi dan chat di WA yang tersedia, ya hotline prayer kami yang dapat dilihat setelah ibadah ini selesai. Mari kita bersyukur dan kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan penuh berkat dari Tuhan, karena kami percaya di dalam setiap ibadah yang dilakukan, di dalam setiap persekutuan yang kami adakan, kami tahu Tuhan Engkau hadir di dalam setiap hati kami, bahkan di mana kami ada, sebab Engkau tidak dibatasi oleh jarak dan tempat. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, yang menolong mereka di masa-masa sulit seperti saat ini. Kami tahu kemenangan selalu ada dan dialami oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, karena Tuhan yang menyertai. Kami mau berdoa buat mereka yang baru pertama bergabung dengan kami juga Tuhan, Engkau jamah dan kuatkan setiap mereka. Biarlah mereka juga bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur setiap kesempatan yang ada, dan kami mengingat pemerintah Republik Indonesia Tuhan yang kami kasihi. Kiranya Tuhan tolong Presiden kami dan seluruh jajaran yang ada supaya dapat mengatasi masalah pandemi ini dengan baik, bisa menyelesaikannya di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus intervensi di dalam segala sesuatunya. Dan biarlah kami semua boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami terus berdoa buat seluruh umat Tuhan yang sampai saat ini masih beribadah secara online. Kiranya Tuhan kuatkan kami semua, dan pada saatnya kami bisa bertemu, bersekutu bersama-sama secara tatap muka, dan kami melihat bahwa sungguh ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu juga Tuhan mengajar kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur hanya kami kembalikan kepadamu. Dan saat ini kami mau dengan iman, dengan bersyukur, menyambut berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bersyukur dan arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Saat ini, umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin.